Hai Gromers, selamat datang kembali di podcast Grom.id di episode yang keempat. Nah, di bulan Februari ini rasanya tuh kayaknya nggak afdol ya kalau kita tuh nggak bahas tentang cinta-cintaan nih. Nah, di episode kali ini kita mau bahas tentang percintaan anak remaja, anak-anak gitu yang biasanya kita dengar sebagai cinta monyet. Nah, aku kali ini nggak sendiri, aku ditemenin sama seorang psikolog anak dan boleh perkenalan diri terlebih dahulu. Halo. Halo. Nama aku Nadia Pramudita. Saya psikolog di GROM ini. Pendidikannya background anak-anak, kemudian sekarang juga menangani masalah-masalah anak. Okay. Aku panggilnya Mbak Dita, oke nih ya, Yes. berarti ya. Oke, kalau gitu. Mbak Dita kalau boleh tahu udah berapa tahun nih untuk prakteknya gitu, menangani anak-anak gitu. Prakteknya sebagai psikolog anak dari 2010. Oh, wow. Dari 2010. Oh, ketahuan tuanya ya. Kelihatan sih sebenarnya, berarti udah sangat-sangat memahami lah ya ceritanya gitu tentang anak-anak. Benar ya? Sambil berjalan. Terus memahami perkembangan zaman juga. Karakteristik anak-anaknya juga berubahan ya. Oke, nah tadi kan aku sempat mention tuh di awal kalau kita tuh hari ini bakal bahas tentang cinta monyet gitu. Nah, aku pribadi pasti gitu ya ngalamin juga nih sama yang namanya cinta monyet gitu. Nah, tapi mungkin dulu kayak ya taunya cinta monyet tuh ya cinta-cintaan anak-anak gitu lah ya. Nah, mau tahu dong dari sudut pandang psikolog nih, cinta monyet itu tuh apa sih gitu? Oke. Sebenarnya sama aja gitu ya, dari zaman dulu, zaman aku juga ada cinta monyet itu gitu ya. Tahu nggak awal mulanya kenapa sih dibilangin sampai cinta monyet gitu ya? Jadi itu dikarakteristikan dengan anak monyet gitu ya, perilaku manusia ini disamakan dengan perilaku binatang gitu ya, yang lucu sebenarnya itu intinya gitu. Seperti anak-anak pada umumnya, semua anak-anak gitu ya, meski manusia dan hewan juga, semua anak-anak itu lucu, energik, kemudian penuh dengan rasa ingin tahu, eksploratif, tapi juga cepat bosen gitu. Itulah kenapa asal mulanya kenapa cinta monyet sih gitu. Jadi bukannya cinta monyet yang cinta-cintaan, bukan gitu ya. Tapi yang dikarakteristikan dengan perilakunya itu gitu. Jadi cinta monyet itu berarti maksudnya tuh perilaku hewan monyet yang perilaku anak-anak gitu ya. Baru tahu sih ternyata ada background itunya gitu ya, ternyata dilihat dari perilaku kalau anak-anak tuh tadi ada rasa ingin tahunya, terus cepat bosan, energik gitu ya. Kemudian itu emosi tidak stabil gitu ya, nggak stabil, kemudian jadinya cepat bosan gitu. Berarti cinta monyet tuh apa bisa dibilang tuh berarti normal gitu ya, maksudnya kayak kita masih kecil tuh kayak ih kok anak kecil udah cinta-cintaan sih gitu, itu berarti normal ya? Terutama untuk anak yang remaja ya. Kalau anak kecil biasanya kita kalau suka dengar tuh ini pacarnya si ini gitu ya, untuk anak-anak TK sering dengar ya. Betul. Itu beda tuh sama yang dimaksud pada saat remaja. Kalau anak kecil biasanya mereka dengar kata pacaran gitu ya, tapi mereka tidak memahami apa sih artinya pacaran itu sendiri gitu. Dan tingkat perkembangannya anak-anak itu yang masih gaya berpikirnya, kemampuan berpikir yang egosentrik, mereka memahami itu dan mereka menggunakannya sesuai dengan pemahaman mereka sendiri gitu. Jadi mungkin aja jalan-jalan ke pantai dia lihat gambar orang laki perempuan, terus jalan-jalan ke pantai itu pacaran gitu. Padahal belum tentu itu gitu. Nah, kalau di remaja gitu ya, yang disebut mereka mulai tertarik dengan lawan jenis, kemudian mereka menyebut seseorang adalah pacarnya mereka, itu lebih seperti istilah yang dipakai oleh orang dewasa gitu. Jadi yang
anak-anak kecil yang TK gitu sama yang udah remaja tuh dia udah beda berarti ya arti pacarannya itu gitu ya. Oke. Nah, eh, kalau boleh tahu nih, berarti kalau misalnya anak kecil dia udah mau mulai masuk remaja, udah mulai biasanya kan mungkin orang tua udah mulai aduh dikit lagi anak aku pacaran gitu. Nah, boleh tahu dari tanda-tandanya dia udah jatuh cinta atau dia udah ada cinta monyet tuh gimana sih? Mungkin orang tua bisa ngelihat gelagatnya di rumah berbeda gitu ya. Mungkin anak-anak sekarang udah pegang handphone, jadi makin banyak megang handphonenya gitu ya. Terus habis itu mungkin nggak pengen layar HP-nya dilihat sama orang tuanya. Nah itu adalah mungkin tuh ya satu-satu tanda itu. Gitu. Kemudian lihat HP kok bisa senyum-senyum sendiri. Sebentar-sebentar ngeliat layar HP-nya gitu ya, gitu. Kalau zaman dulu nih dibandingin dulu misalnya ya yang pada saat nggak ada HP gitu ya, mungkin telepon-teleponan, nungguin telepon gitu. Oke, jadi dia mungkin ada perbedaannya tuh di intensitas dia pegang HP gitu ya. Kalau sekarang bisa dilihat gitu ya. Terus lihat HP kok senyum-senyum. Sebenarnya sama aja sih kayak orang dewasa jatuh cinta gitu kan. Ini ada yang susah tidur gitu ya. Mimpi-mimpi gitu kali ya. Seneng denger lagu yang romantis gitu ya gitu. Terus mungkin jadi lebih banyak ngomongin satu orang itu yang dia taksir atau pacarnya itu. Oke. Ya berarti sebenarnya masih muda, udah lebih dewasa pun ya orang jatuh cinta tuh mirip-mirip lah ya ciri-cirinya ya. Nah, tadi kan Mbak ada mention nih tentang handphone gitu ya, apalagi kan sekarang kayaknya anak SD itu tuh udah pegang HP gitu kan, bahkan dari TK udah pegang HP segala macam. Nah, gimana caranya kita, misalnya orang tua kan biasanya suka takut gitu ya ngeliat anaknya, aduh dia main HP udah mau senyum-senyum, terkenal orang dari mana nih gitu kan. Nah itu tuh gimana sih caranya kita lebih bisa mengawasinya gitu untuk yang di era digital gitu. Oke. Sayangnya di Indonesia itu pemerintah baru mulai mau membuat peraturan mengenai akun medsos gitu ya, lagi digodok. Tapi misalnya kalau kepemilikan akun itu sebenarnya juga orang tua mesti mengatur gitu ya, anak usia berapa, misalnya anak SMP baru bisa punya akun gitu ya. Kemudian akunnya mungkin dengan email orang tuanya sehingga aktivitas anak di media sosial itu bisa semuanya dikontrol oleh orang tuanya. Kalau punya akun misalnya jangan private ya gitu. Jadi kita harus saling follow nih gitu ya. Anak follow orang tuanya, orang tua follow anaknya gitu supaya orang tuanya bisa melihat apa aja yang diposting sama anaknya gitu. Kemudian saya pernah dengar cerita dari satu orang tua yang bagus banget gitu ya. Jadi dia punya anak remaja, anak-anaknya udah semua punya handphone. Orang tua itu janji sama anaknya, saya tidak akan pegang handphone kalian, saya tidak akan mencari tahu gitu ya. Pokoknya tapi PIN kalian saya harus tahu gitu. Jadi saya tidak akan buka-buka handphone kalian selama itu tidak mencurigakan bagi saya gitu. Jadi seorang tua itu punya perjanjian gitu ya. Gitu. Jadi di situ anak belajar juga untuk berekspresi, belajar juga untuk bertanggung jawab dengan media sosialnya. Tapi dia tahu juga orang tuanya tetap mengawasi. Jadi bukan lepas kontrol gitu ya, gitu. Dan orang tuanya jadinya perlu sensitif juga untuk melihat misalnya ada perubahan-perubahan perilaku anak dengan gadgetnya, anak dengan temannya gitu. Kemudian kalau dia tahu, orang tuanya tahu PIN handphone anaknya, jadi kan bisa ngecek gitu. Gitu. Tapi kalau yang sembunyi-sembunyi anaknya udah tidur terus bukain handphone gitu akan mempengaruhi trust-nya anak terhadap orang tua gitu ya, dan jadinya memutus lambat laun akan memutus komunikasi juga gitu. Jadi anak terbiasa untuk menutup-nutupi gitu kan. Oke, berarti bukan cuman anaknya yang harus janji ngasih tahu PIN-nya, nggak nutup-nutupin, tapi dari orang tuanya sendiri pun juga harus janji nggak melompati batasan yang udah disepakati gitu ya sama anak.
Terus berarti tadi kalau dibilang kan, oh kita harus follow-followan nih di Instagram gitu, berarti dari orang tuanya juga harus mau nih beradaptasi, punya akun juga, mengikuti gimana sih perkembangan si anaknya di dunia media sosial gitu ya. Dan itu kan orang tua jadi model ya, kira-kira apa aja sih yang layak diposting di media sosial, seperti apa gitu. Dan jadinya anak belajar juga gitu. Dan cirinya anak remaja kan pengen tahu gitu ya, kemudian mereka juga lagi belajar batasan-batasan itu gitu kan ya. Jadi dengan orang tua mencontohkan apa yang layak diposting, apa yang tidak layak diposting, apa yang akan justru jadi bumerang buat dia gitu kan, itu anak belajar di situ ya. Kadang-kadang pasti kesalahan adalah gitu ya, salah posting, habis itu diledekin temannya, itu nggak mungkin steril lah gitu ya, gitu pasti ada. Tapi anak akan belajar di situ. Oke, nah ini munculin banyak banget pertanyaan di kepala aku, tapi satu-satu dulu kali ya. Nah tadi kan bahas tentang yang era digital gitu ya. Nah sekarang tuh kalau dari fenomena yang aku perhatiin gitu ya, banyak yang di era digital tuh pacaran dia nggak tahu pacarnya siapa gitu. Maksudnya kayak ya udah based on chattingan aja nih gitu, biasanya tuh dari line atau kayak ada namanya tuh RP, roleplay atau apa. Jadi bahkan dia nggak tahu orang yang chattingan sama dia ini cewek atau cowok gitu. Nah ini kan agak mengkhawatirkan juga ya. Nah gitu. Kalau menurut pandangan psikolog tuh gimana? Ya benar, di zaman sekarang itu bahayanya di situ gitu ya. Karena di era digital semuanya bisa dipalsukan gitu ya. Sementara itu perlu juga kerjasama dengan si aplikasinya itu sendiri, developer aplikasinya itu untuk mulai membatasi hal-hal seperti itu gitu kan ya. Dan itu di berbagai aplikasi itu lagi pusing juga tuh gitu ya, bagaimana sih misalnya kalau mereka bikin syarat untuk yang punya akun boleh 16 tahun ke atas gitu, seperti Australia gitu, tapi gimana memastikan bahwa si anak itu 16 tahun gitu kan ya. Kemudian untuk yang apa namanya akun-akun yang palsu itu gitu ya, sehingga si anak nggak tahu, mungkin dia gampang percaya gitu ya, bahwa oh ini teman aku cowok dari sekolah A gitu ya, ngobrol, ternyata di sana yang ngobrol om-om gitu. Itu sangat mungkin. Jadi saya rasa ketika anak punya hubungan yang real nih dengan temannya gitu ya, jadi dia tidak hanya fokus di interaksi virtualnya ini gitu ya, dia harus juga punya teman real gitu. Dan itu yang lebih bisa dipercaya gitu, yang kamu ketemu tiap hari, yang kamu bisa ngobrol tiap hari, yang ya ketemu dulu baru kita chatting gitu, bukan chatting yang kita nggak tahu siapa gitu. Berarti seorang anak itu kayak harus punya hubungan yang jelas, yang real di dunia aslinya gitu ya. Jangan dia seharian di media sosial terus, seharian di depan laptop terus gitu-gitu. Mungkin kalau dia punya relasi yang real sama orang beneran gitu, akan mengurangi risikonya juga kah atau bagaimana? Mengurangi resiko dia tiba-tiba kenal sama orang entah dari mana gitu. Dan ya diberikan masukan juga oleh orang tua ya, bahwa kita tidak bisa percaya sepenuhnya dengan orang-orang yang kita kenal di dunia maya itu gitu. Berarti balik lagi dari peran orang tuanya itu yang harus juga aware gitu ya sama situasi sekarang. Oh ternyata ada loh yang kayak gini, bisa memberikan pengertian juga. Kalau mabar kan juga biasanya kan penuh ketemu sama orang dan habis itu ada chatting gitu kan, ya udah batas sampai situ aja gitu ya. Memang itu teman aku di game tertentu gitu. Jadi tetap harus ada balik lagi tetap harus ada monitor dari orang tua gitu ya. Dan interaksi yang real gitu ya. Nah tadi ada juga tuh salah satu poin yang Mbak Dita sampaikan tentang kalau anak remaja itu kan punya rasa ingin tahu yang tinggi gitu ya. Nah sebagai orang tua nih kadang mungkin ada yang suka kaget-kaget gitu, misal anaknya udah mulai nanya-nanya tentang pacaran itu apa sih, ciuman itu apa sih gitu-gitu. Kadang mungkin orang tua, apalagi di Indonesia ya, yang hitungannya kayaknya masih tabu gitu ya bahas-bahas kayak gitu. Gimana sih caranya orang tua bisa ngejelasin tentang itu gitu ke anaknya, apalagi kalau dia udah mulai melenceng-lenceng nih ke arah-arah pembahasan yang kayak gitu. Yes, betul. Kadang-kadang orang tua tahu
tahu bahwa itu penting gitu ya. Ya. Tapi bagaimana memulainya itu Ya. yang maju mundur gitu ya. Karena aku mau mulai ngomongnya dengan apa gitu ya. Bisa mempersiapkan diri gitu ya dengan topik-topik yang mau dibahas gitu. Kemudian sebenarnya kan kalau kita ngomong itu sex education gitu ya, sex education kan bisa dimulai justru sejak anak kecil gitu. Tubuhmu nih apa aja sih gitu ya. Kemudian apa aja yang boleh disentuh sama orang lain, apa yang tidak boleh disentuh, apa yang boleh kamu buka, apa yang harus kamu tutup. Itu sex education dari sejak usia dini gitu. Kemudian kalau dewasa mungkin lebih untuk anak remaja, apalagi di pelajaran di sekolah udah ada yang tentang reproduksi seperti itu gitu ya. Dan rumusan atau resep yang paling gampang itu adalah fakta gitu ya. Jadi orang tua juga jangan ngomong itu malu-malu gitu ya. Ini enggak ya, nanti malah anakku jadi mikirnya yang aneh-aneh gitu. Ya, tapi anak itu lebih baik dia tahu daripada dia mencari tahu di tempat yang tidak terkontrol gitu kan ya, dari internet bisa, dari omongan teman yang pemahamannya mungkin salah gitu. Jadi ketika ada diskusi sama orang tua dalam hal seksual, dalam hal pacaran gitu, mungkin pacaran di usia-usia remaja tuh udah peluk-pelukan, mungkin udah cipika-cipiki yang gitu ya, bukan sekedar say hi terus cipika-cipiki, tapi memang udah ada perilaku seperti itu gitu kan ya. Gitu. Jadi penting bahwa si anak ini yang remaja yang penuh dengan rasa ingin tahu, tapi dia juga paham batasannya gitu. Jadi bisa diajarkan batasan itu mulai dari yang sex education tadi ya di awal, dia tidak lebih dini gitu. Jadi perlahan-perlahan udah dikasih awareness tentang hal itu gitu ya. Mungkin emang buat beberapa orang tua rada aneh ya kalau misalnya tiba-tiba kayak iya, jadi kalau misalnya dia baru ngomongnya dia udah gede, rada aneh gitu kali ya mungkin. Jadi harus dari lebih muda dan lama-lama bertahap mungkin bisa ke pembahasan yang lebih dewasa gitu ya. Dan kalau anaknya mulai nanya itu satu kesempatan yang baik tuh gitu ya. Jadi jangan apa-apaan sih kamu pengen tahu gak gitu ya. Tapi gali aja dulu apa sih yang dia tahu. Teman-teman kamu udah mulai begitu belum gitu ya. Kamu pernah lihat di mana di film atau kamu ngeliat ada teman kamu yang seperti itu misalnya gitu kan. Jadi itu udah satu pintu untuk mulai pembahasan tentang itu tuh gitu. Apalagi kalau anaknya nanya lebih gampang tuh daripada orang tuanya membuka pembicaraan tentang itu gitu kan. Iya sih kayak biasanya kan orang tua ada juga yang misalnya anaknya nanya nanti itu omongan orang dewasa kan belum cukup umur gitu kan. Gitu. Jadi mungkin anaknya jadi aduh penasaran cari tahu terus nanti temennya dia mungkin nanya sama temennya terus temennya kayak lu mau lihat nih gue ada film biasanya kan mulanya kayak gitu kan. Oke. Kan Mbak Dita ada sempat mention nih kalau anak zaman sekarang pokoknya yang pacaran itu kadang udah bukan cuma sekedar say hi atau cipika-cipiki doang gitu kan. Nah, dan itu aku juga lihat gitu selama aku masa sekolah kemarin gitu. Memang teman-temanku udah banyak yang ya pacarannya bisa dibilang udah seperti orang dewasa gitu ya, yang bahkan mungkin ada yang tinggal bareng juga gitu. Nah itu kan pasti sebagai orang tua gimana ya merasa dia nggak tahu anaknya di sekolah seperti apa gitu, apalagi yang mungkin dia merantau gitu kan nggak tahu nih anaknya sehari-hari ngapain gitu. Nah gimana sih sebagai orang tua caranya untuk bisa memberikan pengertian kepada anaknya udah remaja gitu ya untuk ya seperti itu untuk membatasi diri gitu. Ini mungkin bisa dibedakan kalau anak yang SMP yang cinta monyet baru mulai gitu ya mungkin nggak tinggal bareng gitu ya karena biasanya sih kegiatannya itu masih banyak dikontrol sama orang tua gitu ya dan mereka kan mobilitasnya masih terbatas dan harus difasilitasi oleh orang tua gitu ya, mesti diantar atau paling enggak dipesenin ojek online-nya gitu kan ya, itu semuanya masih dikontrol sama orang tua. Nah, ketika sudah remaja akhir gitu ya, udah pemuda menjelang agak dewasa gitu, kuliah, kemudian apalagi kuliahnya di luar kota. Nah, itu yang akan kontrol orang tua tuh nggak pasti loose gitu ya. Nah, itu pentingnya adalah
bekal itu sebenarnya dari dini gitu ya. Jadi bukan hanya pada saat kuliah terus langsung dikasih petuah panjang lebar gitu ya. Karena petuah itu kan ya kita rasakan lah gimana sih rasanya dapat nasihat dari orang tua gitu kan. Paling digituin aja gitu ya. Tapi skill untuk membuat keputusan, skill untuk komunikasi itu dimulai dari usia yang lebih dini gitu ya. Keputusan bahwa saya mau pacaran sama siapa, saya mau gaya pacaran saya seperti apa, itu masuk dalam decision making sebenarnya. Keterampilan decision making gitu ya. Dan itu dimulai dari anak kecil gitu kan, misalnya kayak kalau anak yang prasekolah bisa, kamu mau pilih baju apa? Itu aja udah decision making. Hari ini hujan, kamu mau pakai baju yang tipis atau mau pakai tambahan jaket? Itu decision making. Kemudian anak lebih besar bisa tentang ekskul atau kapan saya mau bikin PR, saya mau belajarnya kapan, itu decision making gitu. Nah, keterampilan itu terus dilatih gitu ya, dan gunanya juga nanti pada saat remaja itu gitu ya. Banyak komponen decision making untuk pacaran itu gitu ya. Jadi bukan hanya asmara yang bergelora dalam diri gitu. Tapi aku mau pacaran dulu sekarang atau nggak pacaran itu bisa dikasih kesempatan tuh sama orang tua gitu ya. Apakah anaknya mau mulai, teman-teman aku udah mulai pacaran nih SMP, tapi aku mau ikutan sama teman-temanku atau enggak gitu. Itu decision making gitu. Oke, berarti poinnya adalah tadi anak sudah harus dilibatkan dalam membuat keputusan dari kecil gitu ya. Jadi pada saat dia udah dewasa, dia udah punya pengetahuan yang lebih banyak nih tentang bagaimana membuat keputusan yang bagus untuk dirinya. Sudah semakin ahli untuk menimbang mana yang buruk, mana yang baik gitu ya. Oke, baik. Nah, kalau misalnya nih, kalau sekarang kan kita lebih banyak memperlihatkan apa yang kita lakukan atau apa yang sedang kita capai gitu kan di sosial media gitu ya. Nah, bukan cuma tentang pencapaian dan tentang kegiatan, tapi sekarang juga lumayan jadi tren gitu memperlihatkan gaya pacaran di sosial media gitu kan. Nah, bagaimana caranya orang tua mengurangi rasa cemasnya ketika si anak ini udah mulai bisa dibilang tuh sangat terbuka gitu memperlihatkan gaya pacarannya di media sosial gitu. Tapi mungkin kalau lagi sama orang tua beda cerita gitu. Itu gimana caranya orang tua bisa mengurangi nih rasa cemasnya? Ya, itu sebenarnya juga balik lagi ke nilai-nilai keluarga gitu ya. Apakah memang gaya pacaran itu dibiarin sama orang tuanya, orang tuanya juga punya gaya interaksi yang seperti itu antara ibu sama bapak gitu ya. Anak akan melihat itu gitu ya. Ya itu mesti dibahas gitu ya sama anaknya gitu ya, bahwa itu cocok nggak sih sama kamu gitu. Jangan sampai anak itu hanya melakukan itu karena tekanan sosial gitu ya, bahwa teman-temannya biasanya suka nantangin gitu ya, kamu berani nggak kayak gitu posting, berani nggak gitu ya gitu. Jadi harus ditekankan bahwa kamu segala sesuatu sih ya gitu ya, melakukan segala sesuatu itu berdasarkan kamu sejahtera atau enggak, hatimu sejahtera atau enggak melakukan itu. Jangan melakukan sesuatu karena paksaan gitu. Kemudian ini kecemasan orang tuanya gitu ya. Jadi memang orang tua jangan buru-buru menyalahkan gitu ya. Karena anak kalau disalahkan jadinya akan mundur tuh gitu ya, benar, defensif gitu ya. Dan perlu diajarkan juga kearifan bagaimana menggunakan media sosial gitu ya. Dan itu bedanya cinta-cintaan yang zaman dulu yang belum ada media sosial sama zaman sekarang. Kalau yang zaman dulu itu privasi itu lebih terjaga gitu ya. Apa yang terjadi ya sudah, besok akan tidak ada orang yang tahu gitu. Sementara kalau yang sekarang itu ketika kita memposting sesuatu itu akan lifetime gitu ya. Kamu dipermalukan saat ini kalau kamu sampai salah posting, dipermalukannya bisa nanti sampai kamu dewasa, kamu tua, itu tetap ada jejak digitalnya, itu tetap ada gitu. Jadi perlu mengajarkan anak bagaimana bijak
dalam menggunakan media sosial, kemudian apa yang layak diposting, apa yang tidak layak diposting gitu. Jadi untuk mengurangi kecemasan saat ini ketika anaknya sudah lebih dewasa dan mulai ekspresif gitu ya. Nah, sebalik mundur ke sebelumnya itu ya untuk orang tua yang sekarang masih punya anak yang masih lebih usia dini gitu ya. Itu bagaimana orang tua juga memposting sesuatu di media sosialnya itu juga mengajarkan anak gitu ya, apa yang pantas, apa yang tidak pantas gitu. Oke, jadi ya menjadi contoh buat anaknya. Terus tadi ya balik lagi dikomunikasikan dengan jelas gitu ya. Dan emang bener banget sih, kadang tuh orang kalau pacaran entah kenapa ya, kadang teman-temannya tuh suka, lu udah ngapain aja Mat, pacaran suka gitu kan sekarang. Gitu, jadi mungkin itu bukannya kayak, kalau zaman aku dulu itu sesuatu yang masih malu-malu gitu ya. Jadi kayak misalnya teman-temanku tahu aku jalan sama pacarku gitu, tapi aku ngapain aja aku biasanya nggak cerita gitu kan. Dan itu jadi bukan bukan jadi adu kebanggaan gitu ya, gue udah ciuman, gue udah pelukan, gitu ya. Itu di zaman aku gitu ya gitu. Tapi mungkin di zaman sekarang gitu, dan saya yakin di beda komunitas gayanya bisa beda. Mungkin sekolah ketika teman-temannya berperilaku yang lebih ekspresif, itu anak-anak akan lebih cepat juga untuk punya cinta monyet gitu dibanding di sekolah yang gayanya anak-anaknya serius belajar gitu ya. Jadi lingkungan akan mempengaruhi memang gitu. Jadi ya bagaimana anak itu berteman, lingkungan pertemanan seperti apa, ya itu pasti akan mempengaruhi dia nanti gaya pacaran seperti apa juga gitu ya. Dan kalau anak udah dewasa, udah lebih dewasa gitu ya, sudah bisa diajak diskusi, itu bisa dipancing juga gitu, menurut kamu ini pantas nggak sih gitu ya. Jadi instead of orang tua ini salah, ini nggak boleh, ini nggak baik gitu ya, ini akan mempermalukan kamu gitu, tapi diajak anak juga untuk mulai berpikir gitu ya. Menurut kamu ini pantas nggak sih gitu. Kalau misalnya 10 tahun lagi kamu melihat perilaku ini gitu ya, perilaku kamu saat ini, itu kamu akan gimana perasaan kamu gitu. Oke, jadi ya jangan, bisa dibilang ya bukan hanya ngasih tahu, tapi juga anaknya diajak untuk diskusi gitu kan. Jadi untuk next time, untuk kedepannya anak itu pada saat dia posting sesuatu itu jadi bukan sekedar yang impulsif, aku pengen posting gitu ya, tapi dia mulai pikir juga gitu kan, ya gimana nih, ini aku akan malu nggak ya gitu. Jadi ya udah kelatih nih, dia punya mempertimbangkannya seperti apa gitu ya. Nah, aku penasaran juga nih, kalau misalnya orang tua biasanya kan ada yang kayak dia ikut anaknya nonton, misalnya anaknya ngedate, nanti orang tuanya ikut gitu, atau misalnya anaknya makan atau jalan kemana, ntar orang tuanya ngikutin dari belakang, misalnya kayak gitu-gitu. Nah itu ini entah dengan persetujuan atau tidak dengan persetujuan gitu ya, itu kira-kira gimana ya, baiknya seperti itukah, atau sebaiknya jangan, kayak kesannya memberikan kesan gak percaya sama anak, atau gimana? Baiknya ikut atau enggak gitu kalau anak lagi ngedate? Iya, kayaknya itu udah jawaban yang kita udah tahu gitu ya. Sebenarnya pertanyaannya jawabannya udah tahu bahwa si anak pasti bakal risih. Kita mengaca aja lah sama diri kita, kalau kita pacaran terus orang tuanya ngikutin, gimana sih rasanya gitu ya. Cuma ya kadang-kadang orang tua sulit untuk menahan diri gitu ya, pengen tahu dan pengen mengontrol gitu. Nah, mungkin kalau untuk anak-anak yang lebih kecil, yang memang mesti diantar kemana-mana gitu ya, oke, kalau kamu mau ketemu temen kamu, kita jalan, kita orang tua nganter anaknya ke satu mall. Oke, habis itu nanti silakan kamu jalan-jalan, nanti kita ketemu lagi di sini jam berapa gitu ya. Dan itu sudah lebih memberikan kepercayaan tuh kepada anak gitu ya. Kamu punya waktu sendiri, tapi kita punya perjanjian, nanti kita ketemu lagi di sini, bisa begitu gitu. Dan ketemulah sama pacarnya itu gitu ya. Biasa misalnya ketemu, jangan anaknya langsung pergi sendiri gitu ya, kita nggak ketemu. Ajak pacar kamu ke sini, kita ngobrol sebentar, habis itu nanti kalian silakan pergi gitu kan. Itu jadinya orang tuanya juga punya kesempatan untuk berkenalan tuh. Seperti apa sih pacarnya gitu kan. Oke, berarti ya
ketemu salaman tapi gak usah ngikut gitu ya, gak usah ngikut anak yang ngedate kemana, dia ngikut dari belakang gitu ya, bagusnya berarti seperti itu ya. Oke. Nah, gimana caranya mengajarkan ke anak gitu ya, membedakan yang disebut dengan cinta monyet yang sehat gitu ya, dan yang udah potensi bahaya nih katanya. Kira-kira gimana cara memberitahu? Mungkin bisa dikelompokkan gitu ya. Yang sehat itu kan cinta monyet itu pertama dorongannya alamiah gitu ya, bahwa si anak ini karena perkembangan usianya, hormonalnya berkembang gitu, kemudian mulai tertarik dengan lawan jenis gitu. Dan itu tidak bisa dipungkiri, itu adalah perkembangan seseorang gitu ya. Gitu. Nah, jadi cinta monyet yang terjadi pada anak-anak remaja itu juga banyak manfaatnya gitu ya. Nah, sehat itu adalah ketika anak-anak bisa mengambil manfaat positifnya gitu ya. Misalnya seperti itu kan kesempatan mereka untuk menyatakan perasaan. Bagaimana menyatakan perasaan yang baik gitu ya. Jadi bukan ngejar tanpa paham situasi, tapi triknya gimana sih, triknya untuk kasih sinyal bahwa aku suka sama kamu gitu. Nah, itu di situ anak latihan tuh gitu ya gitu, dan itu bukan sesuatu yang jelek gitu. Kemudian komunikasi, ketika mereka udah menyatakan aku pacar kamu pacar aku gitu ya. Bagaimana mereka berkomunikasi, bagaimana mereka tetap bisa mengembangkan diri mereka, jadi nggak terlalu fokus pacaran, sementara habis itu nggak peduli lingkungan gitu kan. Dan itu kan ciri-cirinya remaja juga gitu kan, bahwa sesuatu tuh rasanya indah, semuanya indah gitu kan. Supaya nggak fokus hanya pada sama hubungan pacarannya ini, tapi juga tetap studi. Pacaran di usia SMP nggak serta-merta pasti nanti akibatnya nilainya jelek, nggak harus begitu. Ada juga yang pacaran jadi semangat belajar gitu ya, pengen pamer, pengen nunjukin ke pacarnya bahwa aku punya prestasi. Nah, itu kan hal-hal yang positif gitu ya. Nah, sejauh bahwa pacarannya itu bisa dinilai positif juga oleh orang tuanya, why not gitu, ya kan? Gitu. Kalau daripada dilarang, kamu nggak boleh pacaran sampai kamu lulus kuliah ya gitu. Dan ada banyak kesempatan yang hilang gitu. Komunikasi, kemudian komunikasi itu juga ketika mereka akhirnya memutuskan untuk ya udah kita udahan aja ya, kita udah nggak cocok nih gitu ya. Bagaimana mengakhiri hubungan yang baik-baik dengan pasangannya, itu juga satu skill yang bisa dilatih dengan cinta monyet itu. Jadi ya kan mungkin orang suka bilang jangan pacaran nanti nggak fokus sekolah gitu ya, belum tentu juga ya. Benar sih, karena waktu itu aku sempat dengar cerita ada dia pacaran, terus dia sama pacarnya tuh ini lomba gitu loh, kayak siapa yang ranking 1. Itu bagus banget sih malah jadinya ya. Dan berarti pacarannya belajar bareng gitu kan ya, study date gitu ya. Terus sih. Terus sama tadi poin yang menarik banget, anak jadi belajar mengekspresikan perasaannya gitu ya. Itu apa ya, skill yang menurut aku juga kayaknya penting banget buat yang kayak misalnya udah dewasa tuh, jadinya yang enggak apa ya, kalau ketika punya hubungan yang mungkin lebih serius, jadi bisa lebih mengarahkan, lebih bisa tahu ini udah sehat nih, ini tidak sehat gitu, jadi bisa membuat keputusan itu gitu ya, karena sudah dilatih dari si cinta monyetnya ini. Iya, jadi gayanya remaja juga gitu ya, bahwa kamu adalah segalanya untukku gitu kan. Nah, itu yang membuat jadinya mereka terisolasi, hanya fokus pada hubungan itu gitu. Terus kegiatan-kegiatan yang lain jadinya nggak diikutin, misalnya gitu kan. Itu yang mengarah ke berbahayanya. Mungkin nggak sampai berbahaya gitu, tapi perkembangan anaknya jadi nggak maksimal gitu ya. Nah, mungkin pertanyaan terakhir nih, gimana tips dan trik untuk para orang tua nih yang lagi menghadapi anaknya yang lagi jatuh cinta? Tips and tricks, menghadapi anak yang jatuh cinta. Sebisa mungkin dinikmatin, gitu ya. Itu perkembangan yang dilewatin.
Jadi orang tuanya menyadari bahwa oh anakku udah tambah gede ya gitu. Dan seperti itu asal muasalnya kata cinta monyet itu cinta yang lucu gitu ya gitu. Nah seringkali mereka nggak serius gitu. Jadi nggak serta-merta pacaran SMP terus nanti itu akan jadi pacarnya dan terus menikah gitu. Nggak harus begitu gitu ya. Nggak usah langsung ketakutan bahwa ini aku nggak setuju nih sama pacar yang ini nih gitu ya. Dan di situ anak akan belajar gitu. Jadi dinikmatin perilakunya yang lucu-lucu itu, ya mungkin kadang-kadang juga pasti ada patah hatinya. Namanya juga jatuh cinta, ada patah hatinya gitu ya. Ya bagaimana orang tua menyediakan diri untuk membantu gitu ya, tapi bukan intervensi gitu. Jadi kalau anak butuh dibantu ya silakan dibantu, bukan silakan dibantu, perlu dibantu gitu ya. Kalau dia misalnya mau bertanya tentang bagaimana membuat keputusan, kita bisa ngobrol sama anak gitu. Ya, jadi ya itu ada maksudnya ada masanya, jadi yang nggak apa-apa anaknya mungkin ya explore mencari tahu pacaran itu seperti apa, yang penting kita tetap punya apa ya, kita tetap bisa melihat mereka pacaran seperti apa, dan nggak terlalu banyak mengintervensi, tapi lebih ke arah jadi teman untuk diskusi gimana dia belajar menjalin hubungan sama seseorang gitu ya. Iya. Oke. Pertanyaan dari aku udah cukup itu. Terima kasih banyak Mbak Dita atas pencerahannya. Aku banyak banget belajar hari ini, dan semoga para Gromers di rumah yang nonton juga belajar banyak dan bisa membantu ketika nanti menghadapi atau sedang menghadapi anaknya yang lagi jatuh cinta nih. Sekian dari episode hari ini. Sampai ketemu lagi di episode selanjutnya. Bye bye.